Bagaimana jika kekuatan terbesar dari sebuah perusahaan justru menjadi kelemahan terbesarnya? Ini adalah dilema yang dihadapi oleh PT Batiksin, sebuah perusahaan dengan warisan budaya yang luar biasa, dengan keahlian membuat batik yang bernilai seni yang tinggi, namun menghadapi masalah, yakni di era di mana semua menjadi digital, namun mereka menjadi membuat sebuah tantangan pada hal ini. Perkenalkan, kami dari tim Metal Crew pada kesempatan kali ini dalam 10 menit ke depan akan menjelaskan dan menganalisis bagaimana kondisi perusahaan PT Batisin Solo. PT Batik Sin Solo adalah perusahaan yang memproduksi batik tulis dan hand printing. Perusahaan ini memiliki visi melestarikan batik tulis sebagai kekayaan budaya Indonesia. Misinya memperkenalkan batik tulis yang sebelumnya klasik menjadi lebih berwarna dan mengembangkan kualitas batik lokal menjadi lebih baik. Mari bedah lebih lanjut perusahaan ini. Apabila dianalisis dari kondisi eksternalnya, contohnya facial analysis, maka perusahaan ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Contoh kelebihannya adalah batik tulis adalah batik tradisional yang dipakai dalam acara adat atau acara formal, yaitu dalam komponen sosiokultural. Dalam komponen legal, kekurangannya adalah mengekspor batik ke luar negeri mengalami masalah dalam memenuhi regulasi. Selanjutnya adalah Porter's Five Forces Analysis. Terdapat beberapa komponen yang nilainya bervariasi, high, low, dan moderate. Nilai high diberikan karena kondisi rival yang sangat sengit. Nilai moderate diberikan karena ancamannya tidak begitu besar, akan tetapi membutuhkan investment yang cukup besar. Nilai low diberikan karena meskipun ada ancaman terhadap eksistensi batik, nilai budaya batik sulit tergantikan. Selanjutnya, apabila dianalisis dari kondisi internalnya, contohnya adalah perhitungan RMS menghasilkan nilai 0,2823, perhitungan MDR menghasilkan nilai 35,18%, dan bisa dilihat diagram BGM matriksnya, yaitu menyatakan bahwa perusahaan ini berada di posisi wildcat atau problem child, yang artinya perusahaan berada di pasar yang memiliki pertumbuhan tinggi, namun pangsa pasar perusahaan masih relatif rendah. Dalam suatu IFAS diperoleh nilai total IFAS 0,2 dan nilai total EFAS-nya adalah 0,8, menghasilkan diagram space matrix sebagai berikut, yaitu berada di kuadran satu, sehingga profil agresif perlu mengambil perlu mengambil langkah proaktif dalam industri yang berkembang. Selanjutnya, terdapat empat requirements yang ditinjau: financial, customer, internal process, dan learning and growth. Fokus utama perusahaan adalah efisiensi biaya dan proses internal, namun juga mulai memperkuat aspek pertumbuhan melalui teknologi dan pengembangan SDM. Pendekatan seimbang ini mendukung strategi agresif untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya asing. Selanjutnya, dari value chain yang dianalisis dari PT Batisin Solo, menghasilkan diagram sebagai berikut yang menunjukkan alur proses bisnis dari pengadaan bahan baku hingga pelayanan pelanggan yang saling terintegrasi dalam menciptakan nilai atau value. Aktivitas utama seperti produksi, distribusi, dan pemasaran didukung oleh manajemen SDM, teknologi, dan infrastruktur yang kuat untuk memastikan efisiensi dan kualitas produk. Diagram ini menjadi dasar strategis bagi perusahaan dalam mengidentifikasi kebutuhan enterprise untuk meningkatkan daya saing dan operasional. Ketahui bahwasannya cita-cita dari perusahaan adalah ingin meningkatkan profitabilitas penjualan batik tulis premium dengan memperkenalkan dan melestarikan batik tulis sebagai kekayaan budaya Indonesia. Dalam diagram dapat kita lihat bahwasannya setiap perspektif, baik dari perspektif learning and growth, internal, customer, dan finansial saling berkesinambungan satu sama lain. Hal ini kemudian menciptakan sebuah tujuan atau menciptakan sebuah ketercapaian akan cita-cita yang diharapkan. Dari diagram ini, kemudian kami susun beberapa inisiatif, yakni 20 inisiatif untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Namun kami percaya 20 inisiatif ini terlalu banyak, yang kemudian akan dikerucutkan oleh teman saya pada section inisiatif action to be taken. Lantas siapa saja yang terlibat dalam perusahaan ini? Kami baginya dalam dua bagian. Pertama, aktor internal dan kedua aktor eksternal. Aktor internal dikepalai oleh seorang owner yang membawahi 6 kepala divisi. Pertama, kepala divisi produksi batik tulis, produksi batik hand printing, kepala divisi maintenance, pengemasan, pemasaran yang memiliki dua supervisor yakni sosial media marketing dan pemasaran langsung, serta yang terakhir ada kepala divisi finance. Selanjutnya dalam bagian eksternal terdapat beberapa bagian. Pertama, supplier peralatan, supplier bahan, jasa kirim atau ekspedisi, customer, bank, dan regulator. Setiap dari aktor ini saling berkesinambungan satu sama lain.
Mari kita lihat dari diagram aktor cooperation viewpoint yang menunjukkan bagaimana setiap aktor ini saling terlibat. Dalam diagram ini juga menunjukkan bahwasannya terdapat beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, dari perspektif produksi. Perusahaan ini sangat berketergantungan akan supplier bahan baku dan peralatan, di mana misalnya ketika perusahaan mengalami keterlambatan akan kedapatan barang dari supplier, ini akan mengakibatkan terimbasnya dalam perspektif produksi. Kemudian yang kedua, dapat kita lihat dari perspektif digitalisasi bahwasanya perusahaan ini tidak memiliki atau kurang memiliki perspektif digitalisasi yang baik. Selanjutnya, mari kita lihat capability mapping dari perusahaan ini. Jika kita lihat bahwasanya dari design and creation management, production management, supply chain inventory management, serta risk management memiliki maturity level yang baik. Namun, jika kita lihat dari perspektif digitalization seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya mereka masih memiliki suatu hal yang kurang baik. Hal inilah yang perlu kita tingkatkan kemudian. Mari kita lihat dari perspektif value stream diagram pada perusahaan ini. Di mana ketika kita lihat dari value stream perusahaan ini, production lead time perusahaan ini membutuhkan waktu 1 minggu 2 hari 8 jam. Sedangkan waktu efektif dari perusahaan ini adalah selama 4 jam. Ini mengakibatkan adanya activity ratio yang sangat rendah dalam perusahaan ini. Hal inilah yang kemudian perlu kita analisis bersama kemudian dalam value stream diagram dan kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ini ada value stream modeling. Ini untuk melihat menganalisis perbaikan efisiensi dan optimalisasi alur kerja. Di value stream ini untuk proses pengiriman batik. Terdapat 6 tahap melakukan pengadaan bahan baku, proses batik tulis dan hand printing, penelitian pengeringan, quality check, pengemasan dan pengiriman. Goal ini, goal dalam value stream ini adalah untuk meningkatkan efisiensi produksi batik tulis dan handwriting. Stakeholder dalam bagian ini adalah customer. Lanjut. Lanjut. Lanjutnya ini adalah PPNN. Ini untuk memodelkan alur kerja. Di sini ini BPNN buat proses pembuatan batik. Terdapat 5 aktor: production control, tim gudang, tim produk, tim pencucian dan keringan, dan tim quality check. Proses ini mulai dari production control yang ngirim pesan ke tim gudang, lalu tim gudang tim produk. Lalu seterusnya, setiap kali ada tim yang selesai, dia akan ngirim laporan ke tim production control. Lanjut. Hoshin Kanri ini adalah alat buat perencanaan strategis. Di goals perusahaan ini ada dua, misi perusahaan ini ada dua, yaitu melestarikan batik tulis sebagai karya kekayaan budaya Indonesia dan membangunkan kualitas batik lokal menjadi lebih baik. Di Hoshin Kanri 1 itu untuk misi pengembangan kualitas batik lokal. Di sini identifikasi goalsnya itu meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan sistem kontrol, dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Di yang mesin karir nomor 2 untuk melestarikan batik tulis sebagai kekayaan itu teridentifikasi untuk meningkatkan brand awareness dan interaksi pelanggan secara langsung. Lanjut. Di inisiatif kita mengidentifikasi ada 5, yaitu untuk melakukan investasi mesin cetak, menerapkan sistem kontrol kualitas berbasis teknologi, melakukan pelatihan artisan, meningkatkan frekuensi konten dan iklan digital, melakukan kolaborasi dengan influencer, dan mengadakan workshop batik. Action untuk to be taken dapat dibaca di bawah. Lanjut. Terakhir, kita mengidentifikasi perusahaan ini kita dapat identifikasi 3 isu utama, yaitu kesenjangan digitalisasi perusahaan, kurangnya antusiasme masyarakat, dan pesaing produksi batik dengan kompetitor. Untuk mentransformasi keunggulan tradisional agar relevan dan kompetitif di pasar digital tanpa menghilangkan identitas, kita strateginya adalah untuk modernisasi operasional, menguatkan sumber daya manusia, dan pencapaian product excellence. Lanjut. Sekian dari kelompok kami, Metal Crew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.